Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1181 sampai bab 1185. Bagaimana bisa kamu, bajingan sepertimu, dibiarkan begitu sombong di depan rumah leluhur keluarga Ye? Ye Zan, generasi muda dari keluarga Ye, berteriak dingin. Di antara generasi muda, ia berada di peringkat 10 besar. Dia bergegas maju. Bang, Ye Junlin menamparkan Ye Zan. Mencari kematian, Ye Xiao, anggota generasi muda keluarga Ye peringkat 8, bergegas lagi. Bang, dia meninju dan terbang menjauh. Bang, Ye Zhang, yang keenam, juga kalah. Ye Ping, yang berada di posisi keempat, juga kalah. Ye Fan, yang berada di posisi ketiga, juga kalah. Ye Junlin tampak tidak sabar. Ayo pergi bersama. Bang. Kemudian generasi muda dari keluarga Ye menantang Ye Junlin satu demi satu. Hasilnya sama, semuanya gagal total. Dalam waktu singkat, Ye Junlin mengalahkan generasi muda keluarga Ye. Tidak peduli siapa dia, seberapa kuat dia, semuanya membunuh instan dengan satu gerakan. Tidak ada peluang untuk langkah kedua sama sekali. Kuat, terlalu kuat, kekuatan Ye Junlin menutup mulut semua orang yang hadir. Semua orang memandangnya dengan tidak percaya. Mata indah Li Ziran melebar, mulutnya sedikit terbuka, dan jantungnya hampir keluar dari tenggorokannya. Ternyata suaminya tidak hanya ulung dalam berbisnis, namun juga memiliki kecakapan tempur yang tiada taraf. Ayah hebat, teriak Junjun sambil bertepuk tangan kecilnya. Keluarga Ye semua tercengang, belum lagi yang lainnya. Hanya karena kekuatan tempur Ye Junlin, keluarga Ye harus mendukungnya. Ye Junlin dan Ye Chen adalah bintang kembar mutlak. Memiliki dua naga dari satu keluarga adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh keluarga bangsawan lain. Ye Lingtian dan para pemimpin senior keluarga Ye mati rasa. Sepertinya mereka melakukan sesuatu yang salah. Jika saya tahu bahwa Ye Junlin memiliki kekuatan seperti itu, alangkah baiknya jika saya membawanya kembali. Satu dia, dan satu Ye Chen. Masa depan keluarga Ye tidak terbayangkan. Apakah ini putra Ye Lingtianku? Haha. Kamu pantas mendapatkan darahku, dia adalah putra dari keluarga Yeku, lumayan, bagus sekali. Ye Lingtian tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar. Dia memandang Ye Junlin dan berkata, Junlin, ayahku salah menyalahkanmu sebelumnya. Sekarang selama kamu mengangguk, aku akan membiarkanmu masuk ke klan Ye. Aku jamin statusmu akan sama dengan Ye Chen, dan kamu bahkan akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ya, saya setuju dengan Ye. Junlin kembali ke keluarga Ye, saya juga setuju dengan kembalinya Ye Junlin ke keluarga Ye. Anggota senior keluarga Ye berbicara satu demi satu. Semua orang dengan suara bulat setuju bahwa Ye Junlin akan bergabung dengan keluarga Ye. Bukankah salah jika mereka membunuh orang jenius seperti itu? Zhou Yingning sangat gembira hingga dia hampir menangis. Putranya menonjol, dan telah memenangkan pengakuan dari keluarga Ye dengan kemampuannya yang sebenarnya. Li Ziran merasakan hal yang sama, ini suaminya. Dia menciptakan dunia dengan tangannya dan diakui oleh keluarga pertama. Lin Haotian mengelus janggut di dagunya dan berkata sambil tersenyum, ya, benar, inilah yang membuatnya layak untuk putriku. Di mata semua orang, Ye Junlin pasti akan setuju jika dia diakui oleh keluarga Ye. Bagaimanapun, kamu bisa menjadi jenius seperti Ye Chen. Tanpa diduga, Ye Junlin mencibir dan berkata, kamu ingin aku masuk ke dalam keluarga Ye? Tidak mungkin, kamu tidak layak dia. Bahkan memandang Ye Lingtian, kamu ingin menjadi ayahku? Apakah kamu memiliki kualifikasi? Keluarga Ye seperti semut di mataku. Tidak layak sama sekali. Kata-kata Ye Junlin membuat marah seluruh keluarga Ye. Kami hanya tidak peduli dengan bakat kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu? Teriak Ye Lingtian. Siapa yang datang selanjutnya? Ye Junlin berteriak dingin.
Aku akan datang. Teriakan dingin keluar. Saya melihat Ye Chen mengambil satu langkah ke depan. Ye Junlin baru saja mengalahkan generasi muda dari keluarga Ye. Namun hanya orang nomor satu Ye Chen yang belum mengambil tindakan. Ye Lingtian mencibir dan berkata, Ye Junlin, kamu sangat kuat. Aku mengakuinya, tapi kamu menganggap dirimu terlalu serius. Kamu tidak akan bisa lewati level Ye Chen ini. Ye Lingtian memiliki perasaan terhadap Ye Chen, keyakinan yang misterius. Ye Chen adalah wajah dari klan Ye, dan terlebih lagi generasi muda Daxia. Rupanya dia nomor satu, sama sekali tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa mengungguli dia. Bahkan jika Ye Junlin mengalahkan seluruh generasi muda klan Ye hari ini. Tapi dia masih bukan tandingan Ye Chen, karena Ye Chen bisa melakukan semua ini dengan mudah. Ye Chen berdiri, seluruh penonton terkesiap. Dia bersinar seperti naga di langit. Semua orang mengenalnya sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda. Tidak peduli di bidang apa, itu adalah kebanggaan terbesar Ye Lingtian dan Long Aoqing. Long Aoqing memandang Zhou Yingning dan berkata sambil tersenyum, putramu memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi tidak mungkin mengalahkan putraku, berhentilah bermimpi. Harga dirinya tidak dapat dikalahkan, kebanggaan keluarga Ye tidak bisa dikalahkan. Melihat Ye Junlin di seberangnya, Ye Junlin tersenyum, apakah kamu melihat peti mati dan batu nisan itu disiapkan untukmu? Kata-kata tak tahu malu, mencari kematian, Ye Chen meraung. Begitu momentum di sekelilingnya menyebar, gelombang udara menyebar dan berdampak ke segala arah, memaksa semua orang di sekitarnya mundur. Semua orang sepertinya didorong mundur beberapa meter oleh tangan besar yang tak terlihat. Mengerikan, sangat menakutkan, orang kuat setingkat dewa. Seseorang tersentak dan berteriak, Ye Chen sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dunia ini telah menetapkan sistem hierarki yang ketat untuk pembangkit tenaga listrik, dibagi menurut kekuatan tempur mereka. Umumnya, mereka adalah level fana, level raja, level dewa, level grandmaster, del. Orang tingkat biasa umumnya baru mulai berlatih pencaksilat, atau baru saja melangkah ke ambang batas. Tingkat raja umumnya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dan akan menjadi pemimpin salah satu partai dalam pasukan. Tingkat dewa itu berlebihan, itu adalah orang yang sangat kuat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa satu level dewa bisa setara dengan pasukan. Saat itu, pertarungan Ye Junlin untuk menjadi dewa adalah kemenangan satu orang atas pengepungan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari 18 negara, dan dia menjadi dewa dalam satu pertempuran. Tidak banyak ahli tingkat dewa. Saat itu, 18 kerajaan nyaris tidak berhasil mengumpulkan ratusan pakar tingkat dewa. Ini menunjukkan betapa langkanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tapi Ye Chen adalah orang kuat tingkat dewa di usia muda, yang menunjukkan betapa berbakatnya dia. Menjadi anak muda nomor satu memang tidak berlebihan. Jika Anda bergabung dengan militer, jika diberi waktu, Anda pasti akan bangga dengan peringkat Great Xia Sabre. Saat berikutnya, Ye Chen pindah, boom. Pukulannya sama kuatnya dengan gemuruh gunung dan tsunami. Sebuah pukulan dengan paksa mengeluarkan gelombang udara. Bang bang bang, Ye Chen bergegas, udaranya sangat terkompresi, membuat suara seperti petasan. Retak, klik, klik, lantai di bawah kakinya hancur satu persatu. Dia bangkit lebih mendominasi, jatuh dalam posisi menyelam, dan meninju Ye Junlin. Pukulan ini memiliki kekuatan hantu dan dewa, tapi Ye Junlin memasang ekspresi tenang dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Tampak ketakutan, bang, Ye Chen meninju bahu Ye Junlin dengan keras, menyebabkan ledakan yang tumpul dan menggelegar. Retak yang lebih menakutkan lagi adalah tanah di bawah kaki Ye Junlin benar-benar hancur dan menyebar seperti jaring laba-laba, memanjang hingga ratusan meter. Tanah banyak yang runtuh. Sebuah pukulan mengirimkan asap dan debu yang mengepul, menutupi langit dan matahari. Banyak orang di sekitar yang memiliki pasir dan kerikil di matanya, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun dengan jelas. Itu seperti ledakan peluru meriam, takut. Benar-benar menakutkan. Ye Chen memang seorang upgrader yang kuat. Hahaha,
Anakku menang, Ye Lingtian dan Long Aoqing bersorak pada saat bersamaan. Perlahan-lahan asapnya menyebar. Semua orang melihat situasinya dengan jelas. Ye Junlin dan Ye Chen berdiri berhadap-hadapan. Ye Junlin menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Itu saja, menggelitik." Utuh, setelah pukulan mengerikan Ye Chen, Ye Junlin baik-baik saja. Terlalu berlebihan, awalnya, semua orang mengira Ye Junlin terluka karena keabadiannya. "Kamu terlalu lemah," Ye Junlin tersenyum. "Saya pikir saat itu, dia sendirian mengalahkan ratusan prajurit tingkat dewa dari 18 kerajaan. Pilih saja satu, mana yang lebih lemah dari Ye Chen. Kalahkan." Ye Junlin meninju, boom. Ye Junlin meninju, dan telinga semua orang terasa seperti tuli. Tidak ada suara, hanya perasaan mendengung dan gemetar. Seolah-olah semua orang berada dalam posisi artileri medan perang. Ratusan peluru artileri ditembakkan sekaligus. Telinga semua orang tiba-tiba tidak bisa mendengar apapun. Ye Chen melihat pukulan yang tak tertandingi ini dan dengan cepat menerimanya dengan paksa. Bang, tapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali, dan tubuhnya terbang mundur. Dia menumpahkan darah ke mulutnya dan dikalahkan di tempat. Setelah Ye Chen jatuh ke tanah, matanya penuh rasa tidak percaya. Apakah dia akan kalah? Ye Chen kalah? Bagaimana mungkin dia benar-benar kalah? Menghadapi kenyataan yang menyedihkan ini, semua orang yang hadir tidak dapat menerima kenyataan ini. Anggota generasi muda keluarga Ye nomor 1 benar-benar hilang. Apakah mitos masa muda keluarga Ye akan dikalahkan? Mengerikan, ini menunjukkan bahwa Ye Junlin juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Meskipun Zhou Yingning dan Li Ziran tidak mengetahui hal ini, mereka puas saat melihat Ye Junlin begitu kuat. Bangga pada Ye Junlin, keluarga Ye secara kolektif ketakutan. Tidak, putraku tidak boleh dikalahkan, putraku tidak boleh dikalahkan. Putraku harus menang, tidak peduli apa artinya. Ye Lingtian dan Long Aoqing saling memandang, dengan tekad di mata mereka. Tahun-tahun ini, jalan Ye Chen hancur, tidak pernah kalah. Ini juga menjadikannya wajah dan kebanggaan keluarga Ye. Jika dia kalah, itu masalah besar bagi keluarga Ye. Tuan dari keluarga Ye saling memandang dan segera mengerti. Bahkan jika dia curang, dia harus membiarkan Ye Chen menang. Dia tidak boleh kalah, dia tidak boleh kalah sekalipun. Sebagai keluarga bangsawan pertama, keluarga Ye tidak memiliki kata kalah, atau kalah, dalam kamusnya. Ye Chen juga meminta bantuan Ye Lingtian. Baik ayah dan anak memiliki gagasan yang sama. Tidak bisa kalah, kalahkan Ye Junlin bagaimanapun caranya. Bahkan jika Anda menggunakan cara apapun, Ye Lingtian berjalan cepat ke arah Ye Chen dan diam-diam memberinya obat. Ye Chen meminumnya dengan cepat. Ini adalah obat khusus yang dapat merangsang potensi tubuh manusia secara maksimal. Pada saat yang sama, Ye Lingtian dan beberapa ahli dari keluarga Ye menekankan tangan mereka pada Ye Chen, dan aliran udara mengalir ke tubuh Ye Chen. Mereka mentransfer keterampilan ke Ye Chen dan meningkatkan kekuatannya lagi. Dia menginginkan perlindungan ganda, Ye Chen harus mengalahkan Ye Junlin. Bahkan jika mereka menggunakan metode curang yang tercela ini. Di balik penampilan glamor sebuah keluarga kaya dan terpandang, sebenarnya terdapat berbagai macam hal yang jorok, dan hina. Hasil dari kecurangan adalah kekuatan Ye Chen meningkat pesat. Memajukan, terus tingkatkan, 5 kali. 10 kali, 100 kali, kekuatan Ye Chen telah meningkat 100 kali lipat. Boom, Ye Chen, yang baru saja dipukuli oleh Ye Junlin hingga muntah darah, terlahir kembali seperti burung phoenix dari nirwana, dan dia memancarkan aura kekerasan yang mengerikan. Dia seperti setan. Ye Chen merasakan kekuatan melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia tersenyum. Ini pertama kalinya saya merasakan kekuatan dahsyat ini. Dia sangat bersemangat, dia merasa bahwa Tuhan dapat menghalangi Tuhan dan membunuh Buddha, dan Buddha dapat menghalangi Buddha. Ye Junlin, mati, Ye Chen meraung. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat kecurangan dalam keluarga Ye secara sekilas. Tapi ini keluarga nomor 1 di Daxia, siapa yang berani mengatakannya?
Semua orang berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah keluarga Ye selingkuh? Apakah masih bisa seperti ini? Tuan Lin Haotian menolak, bagaimanapun, dia berada di pihak Li Ziran. Ketika dia melihat keluarga Ye menipu dan menindas orang lain, dia menolak. Bukankah keluarga Ye selalu seperti ini? Tujuannya adalah mencapai tujuan dengan cara apapun, terlebih lagi. Ini Ye Chen, dia tidak boleh kalah. Jika kalah, itu berarti keluarga Ye kalah, dan keluargamu tidak akan membiarkan dia kalah, apapun yang terjadi. Kata seseorang, kalau begitu kita hanya menonton tanpa daya. Tuan Lin tidak tahan, yang lain menghela nafas diam-diam, keluarga Ye melakukan sesuatu, dan yang lain hanya bisa menanggungnya. Hei, Lin Haotian menepuk dadanya dengan cemas. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap urusan keluarga Ye, dan dia hanya bisa mengeluh. Ketika Li Ziran mendengar ini, dia langsung panik. Sangat tidak adil bagi keluarga Ye untuk berbuat curang seperti ini. Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan antara Ye Junlin dan Ye Chen? Ini jelas Ye Junlin melawan seluruh keluarga Ye. Dengan cara ini, bukankah Ye Junlin berada dalam bahaya? Tidak peduli seberapa kuat dia, jika keluarga Ye menggunakan cara yang tidak bermoral, dia akan tetap mati. Sungguh pengganggu, itu jelas duel dengan Ye Chen. Sayang sekali, Ye Junlin jelas merupakan pemuda nomor 1, tapi yang dia temui adalah keluarga Ye, dan dia ditakdirkan untuk jatuh. Semua orang merasa kasihan pada Ye Junlin, tapi tidak mungkin. Orang lain tidak bisa mempengaruhi urusan keluarga Ye. Saat ini, Ye Chen sangat menakutkan, seperti iblis. Bagaimanapun, ini 100 kali lebih kuat, dia bukan lagi orang kuat setingkat dewa. Dia dekat dengan level Grandmaster legendaris. Master level Grandmaster sangat menakutkan. Seorang master di tingkat master dapat mendirikan sekte dan menjadi penguasa satu partai. Mampu datang dan pergi dengan bebas di antara ribuan pasukan di medan perang. Tanpa pengerahan puluhan ribu tentara dan senjata berat, tidak ada cara untuk mengalahkan Grandmaster. Tapi ada satu hal, Grandmaster hampir punah. Bahkan level dewa pun jarang, apalagi Grandmaster. Ye Chen berjalan menuju Ye Junlin selangkah demi selangkah. Suasana teror memenuhi seluruh tempat. Hati semua orang terasa seperti ada batu yang membebani mereka dan mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Ye Junlin, aku tidak akan kalah, Ye Chen meraung dan meninju dengan keras. Pukulan ini memiliki kekuatan penghancur, itu 100 kali lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Ye Chen sangat yakin bahwa pukulan ini pasti akan mencabik-cabik Ye Junlin. Haha, seringai muncul di bibir Ye Junlin. Dia juga memukulnya dengan pukulan, bang. Keduanya bentrok, seperti komet yang menghantam bumi, dengan gelombang kejut yang beriak di sekelilingnya. Puf, puf. Banyak orang di sekitarnya yang begitu terkejut hingga mereka muntah darah. Setiap orang secara kolektif didorong sejauh puluhan meter oleh kekuatan tak terlihat. Retak, Yejia Plaza tidak tahan lagi. Runtuh, hal yang paling menakutkan adalah Ye Chen kalah. Seluruh orang itu terlempar puluhan meter, dan kakinya meninggalkan 2 bekas luka yang dalam di tanah. Ye Chen seperti itu telah dikalahkan. Seberapa kuat Ye Junlin? Semua orang tercengang, aku tidak bisa kalah, aku tidak bisa kalah. Teriak Ye Chen, dia masih merangsang potensi fisiknya, dan ini adalah postur untuk melawan Ye Junlin dengan putus asa. Bang, 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 Ye Junlin meninjunya 3 kali lagi. Segera Ye Chen berubah menjadi pria berdarah, tubuh itu terjatuh dengan lemah. Pada akhirnya, peti mati yang dia sesuaikan menjadi tujuan akhirnya. Melihat adegan ini, Ye Lingtian dan Long Aoqing berteriak, anakku. Ye Junlin, kamu harus mati, kemarilah, bunuh Ye Junlin. Penampilan berdarah Ye Chen ditampilkan di depan semua orang. Li Ziran menutup mata anak itu. Apakah suaminya begitu kuat? Ternyata dia sebenarnya tidak takut dengan keluarga Ye yang sombong. Mereka salah menyalahkan Ye Junlin. Semua orang juga tercengang. Apakah Ye Chen yang begitu kuat masih dikalahkan? Sangat buruk, kamu bisa menggunakan benda ini sendiri. Ye Junlin menendang tutup peti mati hingga terbuka dan melemparkan Ye Chen ke dalamnya.
Kaca-kaca, pada saat yang sama, dia menggunakan belati untuk mengukir sederet kata di batu nisan, makam Ye Chen. Bang, setelah mengukirnya, Ye Junlin memasukkan batu nisan itu ke dalam tanah. Ye Junlin langsung membunuh Ye Chen, menghancurkan pertahanan psikologis keluarga Ye. Perilaku seperti itu sangat memprovokasi keluarga Ye. Aku membunuh harapan masa depanmu, dan sekarang aku ingin memprovokasimu. Keluarga Ye menjadi gila, bagaimanapun, dia menghancurkan masa depan keluarga Ye. Tidak, masih ada masa depan keluarga panjang, Ye Chen masih memiliki keluarga panjang di hatinya. Keluarga Ye dan keluarga panjang sama-sama gila. Bunuh, bunuh, bunuh. Para master muncul satu demi satu. Seorang master tingkat dewa, 1, 2, 71, mengerikan. Takut, 18 negara di luar negeri hampir tidak dapat mengumpulkan ratusan master tingkat dewa. Tapi keluarga Ye dan keluarga panjang sebenarnya memiliki 71 master tingkat dewa. Ini adalah dasar dari keluarga pertama dan kedua Daxia. Selain ciri-ciri kekuatan tempur super, master tingkat dewa juga memiliki ciri lain, yaitu umur master tingkat dewa lebih lama dibandingkan dengan orang biasa. Bagaimanapun, esensi dan energi darah jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Begitu banyak lelaki tua muncul dalam sekejap, Ye Chen, yang membawa harapan mereka, langsung tersingkir oleh Ye Junlin. Tentu saja mereka tidak akan melepaskannya, jadi Ye Junlin benar-benar membuat marah keluarga Ye dan keluarga panjang. Aku ingin kamu mati, Long Zanye berteriak. Ye Lingtian bahkan menjadi gila, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Menghadapi tekanan dari begitu banyak ahli tingkat dewa, Ye Junlin senang, rasanya seperti kembali ke masa ketika aku bertarung melawan master tingkat dewa dari 18 kerajaan. Oke, waktu yang tepat, Ye Junlin tertawa. Bos, ayo kita lakukan. Bai Hu dan yang lainnya melangkah maju bersama. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, ini urusanku, aku akan melakukannya sendiri. Dia mengabaikan hampir 100 master tingkat dewa ini. Paling buruk, melakukannya lagi, bukannya aku belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ada lagi? Ayo pergi bersama, hemat waktuku. Ye Junlin mengangkat jarinya. Arogan, arogan, sudah waktunya untuk ini. Ye Junlin masih memprovokasi ini karena Ye Junlin sama sekali tidak dianggap serius. Kamu pandai bertarung, bukan? Aku ingin melihat seberapa bagus kamu dalam bertarung. Aku punya begitu banyak ahli di klan Ye, jika mereka tidak cukup, masih ada yang lain. 3 teratas orang-orang kuat di Grid Xia Sabre Ranking, dan aku Santo pelindung klan Ye. Teriak Ye Lingtian, bunuh keluarga Ye Long dan hampir 100 prajurit tingkat dewa semuanya menyerang Ye Junlin. Pertempuran ini terjadi dalam kegelapan, Bai Hu dan yang lainnya juga menjadi gila. Tampaknya melihat mitos tak terkalahkan di medan perang. Setelah beberapa saat, pakaian putih Ye Junlin berlumuran darah. Di sekelilingnya ada orang-orang yang meratap. 71 master tingkat dewa telah dikalahkan, terlalu kuat, sangat kuat. Satu orang menghancurkan latar belakang keluarga Ye Long, semua orang yang hadir seperti orang gila ini terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat orang sekuat ini. Tapi Ye Junlin, jangan berpikir kita akan mengaku kalah, tolong. Leluhur, Ye Ling meraung, bersambung.